Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam video ini saya akan membuat sebuah laporan penelitian dengan judul Peranan sitokin inflamasi dan regulator terhadap gejala klinis penderita malaria di Kalimantan Selatan. Adapun tim peneliti adalah saya sendiri, Dr. Istiana Mkes, Dr. Newi Al-Audah MSc, Dr. Yulia Syarifah, spesialis penyakit dalam, Muhammad Daud Ashari, dan Rifki Madani. Adapun yang menjadi latar belakang mengapa penelitian ini dilakukan, hingga saat ini malaria masih menjadi masalah kesehatan baik di Indonesia maupun di negara lain, karena angka kesakitan dan kematiannya yang cukup tinggi. WHO memperkirakan ada 241 juta kasus malaria pada tahun 2020 dengan angka kematian 627.000 orang, dan sebagian besar terjadi di Afrika dan Asia. Indonesia sendiri ini menjadi negara kedua terbanyak penyumbang kasus malaria setelah negara India di kawasan Asia Tenggara, yaitu sebanyak 21%. Imunitas terhadap malaria sangat penting dalam mencegah terjadinya penyakit malaria ataupun mencegah keparahan yang dapat ditimbulkannya. Penduduk yang tinggal lama di daerah endemis memiliki imunitas terhadap malaria yang menyebabkan mereka tidak bergejala ketika terinfeksi. Pada saat infeksi malaria, maka terjadilah peningkatan produksi sitokin proinflamasi seperti tumor nekrosis faktor alfa dan interferon gamma oleh sel dendrit, makrofag, dan sel APC lainnya yang dipicu oleh parasit maupun toksin. Tujuan penelitian ini adalah untuk mengetahui bagaimana peranan sitokin pada penderita malaria di Kalimantan Selatan yang merupakan daerah endemis rendah. Adapun metode yang digunakan pada penelitian ini adalah berupa case control study yang terdiri dari kelompok kasus dan 2 kelompok kontrol, yaitu kontrol negatif terpapar dan juga kontrol negatif tidak terpapar. Variabel bebas yang diteliti pada penelitian ini adalah sitokin, TNF-alfa, interferon gamma, interleukin 10, dan TGF-beta. Sedangkan variabel terikat adalah gejala klinis pada penderita malaria, yaitu demam, anemia, dan splenomegali atau pembesaran limpa. Analisis statistik dalam penelitian ini digunakan uji Kruskal-Wallis dan dilanjutkan dengan uji post hoc Mann-Whitney-Yu, dan untuk korelasi digunakan uji Spearman-Rank. Pengukuran sitokin menggunakan alat reader yaitu Huma Reader HS Human Germany dengan panjang gelombang 450 nanometer. Kemudian untuk pengukuran TNF-alfa ini dilakukan dengan metode sandwich ELISA menggunakan sampel plasma dan menggunakan kit yaitu dari Invitrogen Human TNF-alpha ELISA Thermo Fisher Scientific Massachusetts USA. Untuk pengukuran dari interferon gamma sendiri, ini juga menggunakan metode sandwich ELISA
dengan kit Invitrogen Human Interferon Gamma ELISA dari produksi Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA. Untuk pengukuran interleukin 10, kita juga menggunakan kit yang berasal dari Invitrogen Human Interleukin 10 ELISA Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA dengan metode sandwich ELISA. Begitu pula halnya dengan pengukuran TGF-beta yang menggunakan kit yang sama, yaitu Invitrogen Human TGF-beta ELISA produksi Thermo Fisher Scientific, Massachusetts, USA. Ini adalah foto dari pelaksanaan pemeriksaan sitokin. Dan ini adalah hasil penelitian di mana gejala klinis demam ini berhubungan dengan sitokin TNF-alfa dan juga interferon gamma. Pada tabel ini terlihat bahwa pada penderita demam, kadar TNF-alfa itu sangat meningkat dibandingkan yang tidak mengalami demam. Kemudian, pada anemia, sitokin yang berhubungan itu adalah TNF-alfa dan juga interferon gamma. Sedangkan pada pembesaran limpa, yang berhubungan dengan gejala klinis ini hanyalah interleukin 10, sedangkan sitokin yang lain itu tidak berhubungan bermakna. Sitokin TNF-alfa berperan terhadap kejadian demam dan anemia pada penderita malaria dengan koefisien korelasi sebesar 0,573 dan koefisien korelasi TNF-alfa terhadap kejadian anemia sebesar 0,263. Sedangkan sitokin interferon gamma berhubungan dengan kejadian demam pada penderita malaria dengan koefisien korelasi 0,212 dan berhubungan dengan kejadian anemia dengan koefisien korelasi sebesar 0,598. Hal ini menunjukkan hubungan yang positif dan sedang, berkekuatan sedang. Sedangkan sitokin antiinflamasi interleukin 10 berhubungan dengan pembesaran limpa dengan koefisien korelasi sebesar minus 0,189 yang menunjukkan bahwa hubungan ini adalah hubungan negatif dan lemah. Kesimpulan dari penelitian ini adalah peningkatan kadar sitokin inflamasi ditemukan lebih tinggi pada penderita malaria dengan gejala klinis. Kemudian pada penduduk yang tinggal di daerah endemis didapatkan peningkatan sitokin antiinflamasi maupun sitokin regulator akibat paparan malaria yang cukup konsisten dan berpengaruh terhadap mekanisme kekebalan tubuh. Dari penelitian ini didapatkan bahwa sitokin TNF-alfa dan interferon gamma dapat menjadi biomarker yang baik untuk memantau apakah terjadi proses kesembuhan ataukah mungkin proses patologis menjadi infeksi yang lebih berat. Demikian yang kami sampaikan terkait penelitian dalam bentuk hibah dosen wajib meneliti yang diselenggarakan oleh Universitas Lambung Mangkurat tahun 2023.